Itu anak terganteng psikologi 2011. Basah banget. Jadi ya, jadi nanti biar lebih dalamnya nanti Mas Andi akan perkenalkan sendiri ya, nanti bagaimana background-nya, bagaimana pengalaman kerjanya seperti apa. Yang pasti dia pengalamannya cukup banyak dan di sini kita bisa belajar banyak dari Mas Andi. Itu seperti itu. Oke, sebelum saya lempar ke Mas Andi, sekali lagi teman-teman nanti kalau pengen tanya atau pengen menyampaikan sesuatu, langsung aja nggak apa-apa. Nggak usah nunggu sesi selesai baru tanya, nggak. Nanti boleh langsung by chat, kalau mau pakai suara juga nggak apa-apa. Ini bebas, jadi nggak ada aturan-aturan yang terlalu strict. Intinya seperti itu aja. Oke, langsung aja ya. Kita akan masuk ke materi utama. Akan disampaikan nanti oleh Mas Pere, Andi Pradana, SC, MBA, apalagi itu. Silahkan, Mas Andi. Ya, Mas Eko, lemparnya saya tangkap ya. Oke. Nah, ya, coba sharing screen. Udah kelihatan belum ya? Udah. Wait. Kelihatan kan ya? Udah kelihatan. Oke. Oke. Halo teman-teman. Sebelumnya aku ucapin, tipe lagi, bentar. Sorry. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat waktunya, buat Mas Endro, buat Motu juga, sudah memberikan kesempatan saya untuk ngisi hari ini. Terus untuk hari ini tuh kita sebenarnya mau belajar terkait ini ya. Belajar bareng, saya pun nggak expert, cuman saya udah banyak berkecimpung di situ terkait human interaction with teknologi. Mungkin kayaknya udah banyak yang tahu sih, cuman cerita singkat aja ya. Jadi, halo, nama aku Andi Pradana. Terus untuk kuliahnya aku sendiri kayak yang tadi Mas Endro sebutin, kemarin aku di psikologi, terus lanjut di manajemen, aku konsentrasinya di marketing. Terus habis gitu untuk pengalaman kerja, aku pernah di Jarum sebagai marketing trainee. Jadi kalau sedikit cerita nih, kita kan makan bahas ke dunia digital. Dulu sebelumnya tuh, sebelum aku di dunia digital tuh, aku orangnya offline banget nih. Orang lapangan banget, sehingga ketika aku berkecimpung di dunia online atau digital, itu bisa kita ada gap nih antara online dan offline. Dari situ aku bisa baca sih ya, karena ada pengalaman di offline juga kan. Lalu aku sekarang itu di Asa Internasional. Kemarin aku di IT Ecosystem Maintenance and Data Analyst. Untuk sekarang posisiku di Business Improvement sama Data Analyst. Kalau teman-teman pernah lihat aplikasinya yang aku pegang itu ada Movik, terus baru minggu ini kemarin banget itu aku diserahin buat pegang sejalan juga. Jadi aku lebih ke tim produknya sih. Jadi kayak produk development, produk operasional yang daily lah. Kalau misalnya teman-teman pakai Tokopedia tuh pas biar teman-teman pakai Tokopedia belanjanya lancar tuh ya aku yang ngurusin kayak gitu. Jadi aku sendiri tuh di ADI. ADI itu Astra Digital Internasional, itu grup functionnya dari AI untuk transformasi digital ke grup Astra. Kurang lebih seperti itu tujuan dari kita. Terus untuk kontak information bisa dibaca sendiri untuk email, telepon, ada LinkedIn-ku juga, personal profile bisa di Instagram. Terus kalau teman-teman tertarik untuk baca konten, aku juga ada podcast di Astra Digital Academy dan beberapa kontenku sekarang aku tulis di Astra Digital di websitenya Astra Digital atau di LinkedIn juga ada. Kayak gitu. Oke, jadi untuk overview hari ini kita tuh akan membahas terkait human interaction with technology. Cuman kalau itu cakupannya cukup besar dan istilahnya masih ngawang nih, apa aja sih yang mau dibahas. Makanya ini aku udah ada sedikit breakdown untuk kita akan bahas tuh apa aja sih, roadmap-nya seperti apa. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait evolution and ecosystem. Habis itu kita masuk ke digital human, masuk ke digital transformation, dan berikutnya masuk ke digital ecosystem. Seperti itu kurang lebih rangkuman hari ini. Jadi kita langsung masuk aja ke bagian ekosistem. Jadi kan sebelum kita bicara digital dan sebelum kita bicara istilahnya dunia digital, itu kan kita bicara sebelum adanya digital, yaitu yang zaman serba konvensional. Itu kan kalau kita bicara digital, berarti kan ada lingkungan, ada ekosistem. Ketika kita langsung masuk ke digital, itu akan sulit bridging-nya. Jadi ini aku mencoba untuk membridging dulu antara yang ekosistem secara sederhana, pengertian seperti apa, dan interaksi manusia itu seperti apa, sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk memahami ekosistem digital itu seperti apa.
Jadi secara harfiah tuh ekosistem itu kan sebuah sistem yang tercipta karena adanya interaksi antar komunitas dan lingkungannya, baik itu yang hidup maupun tidak hidup. Jadi kayak misalnya interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Terus habis itu kalau misalnya kita bicara tentang bisnis, interaksi pasar, berarti kan adanya hubungan antara pembeli dan penjual. Sehingga akhirnya terjadi demand, supply, kayak gitu. Istilahnya interaksi itu ada berbagai tendensi. Yang akhirnya berkembangnya zaman itu, we are transforming from istilahnya dari konvensional nih, dari kita yang istilahnya berkomunikasi secara sederhana, bertatap muka, atau mungkin kemarin berkembangnya adanya telepon, komunikasi jarak jauh, dari we're transforming from konvensional, kita masuk ke digital human. Sebenarnya digital human itu apa sih? Kayak kita jadi robot atau gimana gitu? Sebenarnya nggak juga. Jadi kalau misalnya digital human, itu kalau aku ngambil dari pengertiannya Chris Skinner, itu kita berada di 4 tahap kemanusiaan, yang dimana yang pertama itu adalah menjadi manusia. Menjadi manusia itu adalah apa sih namanya, Homo sapien tuh, yang bisa berpikir. Terus habis itu manusia itu seiring berkembangnya zaman, dia akan istilahnya tuh civilized, jadi kayak berpikir, ada tatanan, ada ekosistem yang tercipta di situ, dan mengenal ada namanya uang, atau yang lebih kita sebut dengan apa namanya, transaksional. Ketika kita menginginkan sesuatu, timbal baliknya seperti apa nih? Misalnya beli barang, kita membeli pakai duit kayak gitu. Terus habis itu kita adanya fase komersial. Komersial itu kita menciptakan namanya bank. Di sini dari fase komersial itu kita lebih ke yang lebih terstruktur nih. Kayak dulu cuma ada hukum barter, cuma ada hukum yang trading doang. Tapi sekarang udah ada sistem untuk adanya kayak ya semacam hukum seperti itulah. Dan sekarang ini kita menginjak di fourth age of humanity. Dalam arti kita tuh sudah masuk digital human, yang seperti teaser kemarin sampaikan itu, kita dari bangun tidur sampai kita akan tidur lagi, pasti kita berhubungan dengan digital. Hal simpelnya adalah misalnya kita nih bangun tidur, buka HP, atau buka WA, habis gitu buka Instagram. Itu salah satu bahwa kita saat ini selalu terkoneksi, ya mungkin nggak 24 jam, tapi hampir semuanya terkoneksi dengan digital. That's why itu dikatakan human interaction with technology. Kita selalu berinteraksi dengan teknologi. Yang sebenarnya kalau kita bicara digital, kita bicara teknologi, yang misalnya whatever is tentang teknologi itu kan sebenarnya ada tahapnya tuh, nggak semata-mata kita langsung berubah jadi konvensional ke teknologi atau digital. Itu kalau aku mengamati sendiri, banyak perusahaan yang berusaha untuk transformasi digital, tapi mereka tuh melakukan transformasi digital tuh nggak apa ya, nggak ada tatanan atau nggak ada dasaran yang dasaran yang kuat. Kayak misalnya tujuannya tuh apa sih, terus intinya tuh ngapain sih. Oke lah kalau kita bicara mau melakukan transformasi digital untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi kalau nggak ada tujuan yang jelas dari apa yang dilihat dari perusahaan sendiri, itu menurutku akan wasting sih. Itulah kenapa digital transformation is all about strategy and culture. Misalnya kita di tempatku sendiri kan kita ini ya kayak transformasi digital dari yang konvensionalnya Astra untuk jadi yang digital semua tuh. Pasti tentunya ada ya apa namanya kelas-kelas antara strategi yang dulunya terbentuk korporat seperti apa, yang kalau misalnya kita bicara digital tuh lebih kuat dengan agile, lebih kayak ya apa ya, kayak startup gitu. Itu pasti juga ada class culture juga, gimana caranya untuk mengkolaborasikan biar jadi transformasi digital seperti apa. Terus kita juga adanya staff dan customer engagement yang dulu istilahnya kalau kita bicara Astra berarti orang katanya dengan jualan mobil. Jualan mobil misalnya dulu orang harus ke SO, sales office, untuk mendapatkan mobil. Tapi sekarang kita bisa juga kayak istilahnya kemarin tuh ada yang kayak beli kacang tuh lewat Tokopedia, udah jadi mobilnya diantar pakai kardus. Itu kayak semacam salah satu transformasi yang juga adanya mengubah behavior. Kalau kita bicara psikologi ya, itu adanya perubahan behavior ke arah digital, ada berubahnya customer mindset kayak gitu. Terus kita bicara proses innovation, itu kan kayak mengkolerasikan dari kira-kira nih prosesnya apa aja yang dibentuk. Kayak kita bicara proses yang dari konvensional menjadi digital, itu nggak semata-mata langsung, wah jadi tinggal aplikasi, itu nggak. Pasti karena adanya konektivitas dari konvensional ke digital, itu pasti ada apa ya, ada strateginya lah, ada cara gimana untuk mengkonekkan agar berjalan dengan rapi. Nggak mungkin misalnya dulu tuh orang beli di SO di mobil,
di sales office, terus tahu-tahu sekarang bisa pakai aplikasi. Nah, berarti kan ada urusan perincilan-perincilan tuh, kayak misalnya ngurus BPKB gimana, terus pembayaran seperti apa. Nah, itu adalah salah satu dari kita memperhatikan proses juga untuk mengintegrasikan dan mentransmigrasikan dari konvensional ke digital. Yang which is sebenarnya kalau kita bicara, ya jadi yang bagus tuh konvensional atau digital nggak sih? Itu yang aku bilang adalah dua-duanya. Karena kenapa? Sekarang lebih dikenal dengan adanya namanya omnichannel. Yang itu nanti aku akan bahas di selanjutnya. Lalu yang keempat adalah teknologi. Teknologi itu kayak semacam kita investasi aset. Jadi kayak misalnya sekarang banyak istilah di perusahaan tuh invest to teknologi. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu aset. Ketika kita mengatakan pengembangan, transformasi, tapi tidak adanya dukungan teknologi yang memadai, itu ya juga transformasi digitalnya setengah-setengah. Kayak, oh ini bisa digital, ini manual dulu lah. Itu pain point banget sih, apalagi untuk user, untuk customer, atau untuk yang megangnya sendiri. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Dan menurutku ini yang paling related banget sama psikologi, yaitu data and analytic. Jadi di mana, katakanlah, kita bicara behavior kalau di psikologi itu kan, kita mengamati manusia, kita mengamati apapun perilaku manusia tersebut, tapi kita gimana caranya mengamati di dunia digital. Itu hal-hal simpel. Sorry, bentar ya. Nah, jadi kalau kita bicara data dan analitik itu kayak contoh simpelnya adalah ketika teman-teman mengakses Instagram atau ini deh gampangannya kalau misalnya podcast Spotify. Teman-teman dengerin Spotify. Terus tiba-tiba teman-teman punya nih lagu-lagu favorit yang tiba-tiba dia punya playlist yang dibikinin sama Spotify. Nah, itu tuh sebenarnya ada tracker. Setiap perilaku digital, setiap teman-teman melihat YouTube, nanti makanya ada suggestion. Misalnya teman-teman lihat podcastnya Deddy Corbuzier, nanti ada yang related sama itu. Misalnya kemarin siapa? Anya Geraldine, kayak gitu tuh. Itu juga akan muncul di historinya, karena di situ semua diamati, data analitik, data behavior customer yang menurutku itu cukup related banget sama psikologi ya. Kayak begitu. Terus itu dari kita bicara digital transformation dalam arti konvensional to digital. Semuanya dibahas semua. Jadi kayak kita nggak semata-mata cuman merubah dari yang offline ke online, tapi kita juga mengamati semua hal tersebut, semua aspek harus diamatin. Karena kalau kita cuman ya udah kita jadi digital adalah sama-sama perusahaan semua juga udah berubah jadi digital kan, itu akan kacau banget kayak gitu. Oh ya, sorry, sebelumnya tadi seperti yang disampaikan sama Mas Endro, kalau misalnya ada yang mau tanya langsung atau ada yang penasaran dengan yang aku bahas, langsung tanya aja ya. Karena kan di sini kita modelnya diskusi dan aku tahu kalau misalnya orang penasaran, terus ditunggu di Q&A itu kadang lupa apa yang mau ditanyain. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya langsung aja, gitu ya. Iya, Terus kita lanjut. Oke, kita lanjut ke digital ecosystem. Jadi sebenarnya ini materinya yang di slide ini cukup padat banget ya. Jadi sebenarnya kita bicara digital ecosystem. Setelah aku bridging nih tadi aku bridging kan dari yang offline itu seperti apa, ekosistem itu adalah interaksi sebuah individu atau dua individu yang ada di dalamnya, yang ada hubungannya timbal balik. Nah, otomatis kalau kita mentransformasi ke digital, itu berarti semua all about ekosistem digital. Jadi kita sekarang bahas dulu yang di lingkaran yang di tengah dulu ini. Ini disebut digital ecosystem. Kita di sini langsung bicara bisnis saja ya, karena kalau bicara terlalu lebar, aku masih bingung nanti impact-nya gimana dan teman-teman akan belajar apa. Jadi kalau yang di digital ecosystem ini adalah ada namanya moment of truth. Jadi ada namanya semot, ya apalah itulah semot itu juga. Yang intinya tuh adalah flow perjalanan ketika customer kita itu menggunakan digital. Entah itu misalnya teman-teman gampangannya belanja di Tokopedia nih. Misalnya mau beli apa? Misalnya katakanlah gini, kita pakai secara offline dulu, ke online dulu. Teman-teman pengen cari sepatu Adidas. Nah, pasti kan teman-teman mencari informasi nih. Halo? Oh, oke. Kita ada yang tanya. Jadi, misalnya teman-teman mau cari sepatu Adidas nih. Jadi kan kita perjalanan offline nih. Ada teman-teman cari informasi di Google. Cari tipenya, cari harganya, beli di mana. Nah,
kalau udah cari di Google ada keyword search-nya itu yang nanti akan mengarahkan kita ke marketplace atau tempat yang kita beli, entah itu offline atau itu online. Ini kita bicara customer journey ya, dalam arti semuanya. Kalau kita bicara user journey, itu kita bicara yang pengguna ini udah masuk ke online, tapi kita bicara seluruh journey orang mau membeli sepatu, general banget. Nah, ketika dia melakukan research online ini caranya aku kayak pointer gimana sih, Bro? Tahu nggak? Halo, halo. Bro? Halo. Kursornya kelihatan kok, Mas. Oh, Kelihatan. Kursornya kelihatan kelihatan nggak nih? kok. Oke. Iya. Jadi aku yang di bagian smart ini adalah ketika orang-orang itu melakukan research terkait ingin membeli suatu produk. Di situ mereka akan istilahnya melalui Google. Nah, disitulah nanti adalah zero moment of truth. Ketika orang itu belum tahu apa-apa nih, masih mencari informasi. Nah, first moment of truth itu adalah permainan dari sebuah branding, dari sebuah media untuk gimana sih caranya biar produk itu dikenal. Misalnya, katakanlah kita bicara Adidas, itu banyak dijual di website, di Tokopedia, di Shopee, dan semuanya. Nah, tinggal istilahnya bargaining power apa yang kita bisa berikan, point of value apa yang bisa kita berikan, yaitu misalnya promo. Kenapa orang itu bisa beli promo? Nah, disinilah kita main di first moment of truth untuk memancing si customer itu masuk ke marketplace kita atau tempat kita. Misalnya ada berbagai stimulus, kita kan itu related banget sama psikologi ya. Stimulus itu kan dipancing ketika orang adanya rangsangan, dia akan menanggapi rangsangan. Ya, salah satu bentuknya itu kayak misalnya promo. Itu membuat orang impulsif sehingga membeli barang kayak gitu. Kenapa kalau nggak ada stimulus di media manapun, ya orang nggak akan tahu. Ketika orang nggak akan tahu, ya udah dia nggak akan membeli. Nah, masuklah kita setelah dia tahu nih kayak brand SEO tuh kayak search engine optimization tuh yang kayak misalnya kalau halo, oh, jadi misalnya SEO itu kayak search engine optimization. Jadi kayak misalnya teman-teman ketik di Google dan langsung keluar. Nah, itu adalah biar gimana caranya kita tuh naik di paling atas dari Google. Google itu kan masih kan ada banyak list tuh. Nah, gimana sih caranya tuh kita tuh ada di Google yang paling atasnya itu adalah untuk optimalisasi keyword kayak gitu. Terus habis gitu kita masuk ke online or in store. Ini kan yang kita akhirnya decision kita. Mau beli di marketplace Tokopedia kah, Shopee kah, Blibli, Bukalapak, banyak banget kan. Nah, tapi di sini kita juga mengamati bahwa di perkembangan zaman ini kita tuh nggak cuma mengandalkan marketplace yang online. Dalam arti dari Google masuk ke Tokopedia, tapi bisa jadi juga dia adanya ini nih related sama offline juga yang kita sebut dengan omnichannel. Itu makanya adanya pengembangan fitur kayak misalnya kalau aku lihat tuh kayak Blibli itu kan kita misalnya beli barang nih, ini aku bahasain dulu yang sederhana. Kayak misalnya kita mau beli laptop di Tokopedia atau di online store. Pasti kita adanya ketakutan dari customer. Karena kenapa? Fraud. Takut itu ditipu. Harganya mahal. Kedua, kita nggak bisa ngecek quality. Itulah kenapa makanya ada fitur namanya di Blibli itu dia ambil di toko. Dalam arti itu dia menggandeng toko-toko laptop atau toko-toko komputer yang besar. Kalau misalnya di Jogja tuh kayak di Kana. Kana tuh jadi teman-teman bisa beli barangnya di Blibli online. Nanti ngambil barangnya di Kana komputer itu. Itu salah satu contoh dari omnichannel. Nah, omnichannel sama multi-channel itu bedanya apa sih? Yang paling kanan ini itu bedanya multi-channel. Itu tuh setiap perusahaan tuh punya channel-channel yang kita bahas, digital ecosystem tuh kita nggak cuman website atau itu ya, kita ada store offline, website, mobile, sosial media, phone, semua itu ada. Tapi itu multi-channel. Karena kenapa? Belum terintegrate satu sama lain. Makanya sekarang ada namanya omni-channel. Contohnya adalah, misalnya teman-teman behavior-nya tuh buka di Instagram. Sekarang kan banyak ads tuh. Terus kalau di swipe atas, itu ada Shop Now. Nah, itu salah satu contoh dari integrasi omnichannel. Teman-teman belinya dari Instagram, tapi nanti bisa connect ke aplikasi. Itu salah satu bentuknya. Setelah akhirnya memilih marketplace, datang ke tempat, atau secara online, ada namanya decision. Entah itu akan membeli,
jadi second moment of truth, bad experience, atau lost sale, tidak jadi membeli. Churn. Churn rate itu kayak teman-teman tidak jadi membeli sebuah barang. Kita akan adanya potential loss customer, kayak gitu contohnya. Nah, karena ini kayaknya teman-teman audiensnya tuh banyak di psikologi, jadi aku ceritain sedikit ya. Jadi aku sendiri tuh pengalamannya nggak pernah di bagian XR atau di di psikolog kayak gitu-gitu. Aku malah nggak tahu sama sekali itu. Cuman perannya ilmu psikologi yang selama ini aku pelajari itu di mana sih sebenarnya tuh impact banget digital ecosystem itu. Soalnya kenapa? Pertama, aku sendiri kuat di market research sama di customer research. Karena kita kan selama kuliah diublek-ublek sama behavior, sama humans, sama empati, sama peka. Itu tuh dapat banget ilmunya ketika kita tuh di market research, di customer behavior. Kita akan peka banget sama customer kita seperti apa. Karena ya itu kita nggak bisa bilang kalau bisnis itu akan berjalan tanpa kita memperhatikan customer. Pull and push strategi. Kita nggak mungkin melakukan push terus, ngasih ke customer bahwa ini produkku harus beli. Kita sekarang juga ada pull juga dalam arti, apa sih yang customer mau, pain point-nya customer itu seperti apa sih, kayak gitu. Terus sedikit membuka wawasan juga, ini aku bukannya kayak bilang psikologi itu di tempat kita tuh, di tempatku dulu kuliah tuh sangat terpaku jadi psikolog, jadi XR, itu bukan gitu. Cuman mungkin wawasan kita tuh kurang terbuka dengan dunia luar, bahwa sebenarnya psikologi itu di bagian IT, bagian digital tuh banyak banget fungsinya. Kita bicara tentang market research, customer behavior, di bagian marketing, itu supporting marketing support, itu berguna banget, terutama di bagian riset kita. Kita tuh kuat di bagian riset. Terus yang kedua, riset terkait flow. Ini kan tadi kan kita bicara digital ecosystem nih. Itu kan keseluruhan flow dari orang mencari barang hingga dia membeli barang. Itu tuh kita bicaranya sebagai customer journey. CX yang aku biru-biruin tuh sebenarnya area-area psikologi yang kita bisa touch up nih di area digital. CX itu customer journey. Itu gimana caranya kita tuh melakukan improvisasi. Gimana sih caranya biar kita bisa menekan suatu fitur, menemukan suatu ide agar customer tuh pain point-nya teratasi, atau istilahnya dia tuh memiliki pengalaman yang menyenangkan menggunakan aplikasi atau menggunakan website ataupun apapun itu di tempat kita. UI UX itu user interface, UX itu user experience. Itu adalah pembahasan terkait mungkin kalau teman-teman tahu, teman-teman di psikologi itu juga ada yang jadi UX researcher. Kayak kemarin aku pernah ngobrol sama si Gaby. Dia tuh UX researcher-nya di Halodoc. Terus habis gitu PP Hot. PP itu sekarang juga UX researcher-nya di ini kan Mamikos. Nah, aku banyak belajar di situ tuh bahwa touch up point-nya psikologi itu gede banget di UX researcher terutama. Kayak kita tuh mempelajari empathy map. Kayak kita tuh bikin misalnya dari customer kita tuh apa yang mereka rasakan, say and do, see, think and feel, hear. Pokoknya dari semua inderanya ketika melakukan sesuatu apa yang mereka rasakan, lalu kita membuat user persona. User persona digunakan untuk istilahnya tuh kalau kita melakukan riset, pasti kita nggak mungkin mengambil populasi, tapi sampling kan. Nah, gimana caranya melakukan sampling? Itu adalah dengan melakukan filterisasi, kira-kira user kita itu seperti apa, perilaku mereka seperti apa. Nah, itulah menjadi user persona. Itu sebenarnya cukup menarik kalau kita mainin aspek-aspek psikologi di dunia bisnis, di dunia digital terutama. Terus yang ketiga yang aku pengen bahas tuh marketing. Marketing itu kan kita bicara tentang cara menjual barang. Gimana sih biar orang tahu, terus gimana sih kita mengetahui customer. Itu tuh yang menurutku dari ilmu aku belajar manajemen dan aku banyak belajar psikologi, itu tuh banyak kebaca kayaknya di psikologi. Karena kenapa? Hal simpel kayak misalnya gini, yang aku dulu marketing tuh di Jarum soalnya, jadi lebih ke arah offline ya. Kayak rokok Jarum. Kita bicara rokok itu ini. Itu tuh ada pelang-pelang baliho atau ada apa sih namanya? Billboard yang gede-gede banget di jalan. Itu sebenarnya penempatan BTL itu nggak sembarangan. Dia ada perhitungannya, kayak salah satu contoh perhitungan itu adalah misalkan ditaruh di jalan raya 4 ruas. Nah, di situ juga dilihat tuh lampu merahnya itu berapa lama.
Nah, dari lampu merah berapa lama itu, kira-kira berapa persen sih orang yang akan melihat iklan tersebut? Mengapa orang tersebut lihat iklan baliho atau billboard yang di atas itu? Bosan nungguin apa namanya lampu merah, atau mungkin tertarik, atau mungkin karena emang dia perokok, ada launching baru. Pokoknya itu adalah untuk menstimulus, karena kan kita namanya orang berkendara, hal yang monoton dilakukan, adanya stimulus atau rangsangan yang istilahnya, kalau aku ingat, aku bukan orang teori banget, cuman dulu tuh kayaknya pernah dibahas, adanya rangsangan yang mengganggu indera kita akan tertarik untuk melihatnya. Kayak gitu. Itu jadi kita di psikologi sendiri bisa touch up di marketing. Terus di omnichannel itu, kalau dulu tuh aku juga di supply and chain tuh kayak gimana sih cara, itu juga sebenarnya hampir mirip kayak customer experience, tapi lebih ke gimana kita melihat analisis flow dari sebuah operasional. Gimana sih customer ini dapat offline, dapat online, melakukan integrasi seperti apa, kayak gitu. Terus yang terakhir, ini yang cukup menarik banget adalah, di sini aku juga salah satu bidangku, yaitu di bagian CRM and data. Karena semua perilaku kita yang berada di online, itu selalu ada data dan selalu ada tracker. Dan itu bisa dianalisis berdasarkan behavior-nya. Karena kita sendiri kan kalau di psikologi, ya mohon maaf, saya juga anaknya bolos-bolosan, jadi agak-agak lupa teorinya. Jadi kalau misalnya data itu kan, kita bisa ini nih, data mining, melihat perilakunya seperti apa. Contohnya aja Zoom ini. Zoom ini kalau kita dari konteks perusahaan tuh tidak terlalu disarankan. Karena kenapa? Dia emang ada data-data kita yang dari Zoom-nya sendiri dia collect. Itu yang makanya agak tidak disarankan ketika dalam konteks perusahaan tuh menggunakan ini. Tapi kalau kita webinar, makanya banyak digunakan ini kan Zoom. Jadi karena nggak ada data-data confidential yang takutnya nanti akan bocor, seperti itu. Karena semua perilaku yang ada di kita lakukan di digital itu bisa di-track. Contohnya di YouTube. Yang dibuka apa aja. Orangnya berapa lama nonton itu. Kapan teman-teman buka YouTube-nya. Terus berapa lama, bahkan ketika di namanya di Chrome itu, teman-teman misalnya contohnya gini, orang ini habis lihat YouTube otomotif kategorinya, terus nanti dia bisa connect, tiba-tiba buka ini Toyota karena habis lihat misalnya Fitra Eri lagi ngebahas mobil ini, dia tertarik. Nah, situ juga si Google, si YouTube ini juga jualan data. Jadi data itu sebenarnya kita ya di digital itu. Dan kita bilang psikologi itu apa namanya, ilmunya luas dan bisa kepake di semuanya. Iya. Apalagi di bagian CRM. CRM itu Customer Relationship Management, di mana itu adalah permainan data-data yang nanti gimana caranya kita melakukan strategi retention agar customer kita tuh nggak churn atau keluar dari ini nih, apa namanya, nggak apa ya, masih menggunakan aplikasi kita atau masih menggunakan service kita, seperti itu. Ada namanya customer loyal, adanya biar dia nggak retention. Itu ya sebenarnya banyak banget sih kalau menurutku area psikologi itu seperti apa. Oke, ini digital ecosystem. Bisa naik ya? Nah, di sini ada interaction process. Jadi sebenarnya interaction process ini yang mau aku bahas itu sebenarnya adalah proses dari gimana sih customer itu menggunakan digital, menggunakan produk kita, menggunakan bisnis, service kita tuh seperti apa. Sebenarnya itu area-area itu psikologi banget nih. Misalnya dia tuh apa namanya, pagi-pagi tiba-tiba buka Instagram, ada personal touch nih, kah kita perusahaan produk atau perusahaan service yang mau melakukan iklan. Ada ads di Instagram itu yang nggak sembarangan kita ngeklik, tiba-tiba, oh aku buka story-nya orang, tahu-tahu random nih dapat iklan ini. Enggak, itu pasti ada perhitungannya. Kayak misalnya kamu kapan bukanya, sering buka Instagramnya, terus kamu suka buka Instagram tuh apa, misalnya TikTok atau apa gitu, terus dari TikTok itu konten apa, misalnya mukbang atau apa gitu. Nanti ads-nya tuh akan related dengan apa yang sering teman-teman itu lihat di story-nya, kayak gitu. Makanya ini kurang lebih tuh interaksi digital itu bisa
apa ya, bisa di-collect banget lah, bisa di-mining banget behavior orang tuh seperti apa. Dan menurutku itu ranahnya psikologi banget ya, apalagi kita bilang engagement dengan customer, gitu-gitu. Teman-teman, ini ada sedikit tambahan dikit sih buat tadi teman-teman yang bicara UI dan UX, tertarik, kalau ada yang tertarik. Jadi kan gambarnya kecil banget nih, aku gedein lagi. Jadi yang paling kiri itu adalah empathy map. Kayak gimana sih kita mapping untuk melakukan empati kepada user kita, kepada customer kita. Dia itu apa yang dirasakan ketika menggunakan service kita. Apa yang dirasakan ketika orang itu membeli sebuah sepatu. Susah cari informasi, nggak ada promo, harganya mahal, atau dia bingung, beli di mana ya? Aduh, jauh, online aja lah, diantar. Karena apalagi ada COVID, gitu kan. Jadi, itulah bagaimana kita membaca customer kita tuh sekarang seperti apa behavior-nya. Kita bicara COVID juga, behavior kita kan banyak yang shifting tuh, dari yang offline ke online. Halo, sorry, suaranya aku berisik nggak ya? Ada tandon air. Enggak. Sorry. Jelas, Fer. Enggak kok, enggak. Oke. Nah, jadi, apa namanya, kalau empathy map tuh jadi kayak gimana kita cara membaca customer kita, bagaimana dia rasakan, yang masih banyak banget datanya scatter banget, tapi itu udah di notice tuh, jadi kayak udah nggak bingung apa yang mereka rasakan semua. Habis itu dikasih ke persona. Persona adalah kalau di psikologi itu kan kayak, kalau nggak salah pengertian itu persona itu kan orang memiliki persona, dua wajah. Nah, tapi kalau kita bicara di dunia digital, persona itu adalah tampilan seseorang. Iya, tapi tampilan seseorang ini yang menggambarkan sampel dari user kita seperti apa. Contohnya Nerdi, Nina ini, kita ini lagi bicara Gramedia misalnya. Gramedia ingin mengembangkan fitur beli buku online. Terus ingin fiturnya itu kayak mau bikin kategorisasi buku gitu-gitu kan. Maka kita akan membuat suatu persona dari usernya si Gramedia nih. Contohnya, ini bukan user asli ya, persona itu adalah menggambarkan sampel yang maksudnya majority. Misalnya demografi. Nina ini umurnya 25 tahun, asli dari Sao Paulo, Brasil. Dia tuh pekerjaannya apa, pendidikannya apa. Itu dari data demografi itu kita udah mengetahui, oh jadi segmentasi kita tuh di sini. Terus tujuannya dia tuh ngapain sih ketika cari-cari di Tokopedia, di Gramedia, itu kan, cari buku baru. Mencari misalnya story, cerita-cerita buku detektif misalnya. Terus reading habit-nya seperti apa nih? Oh, dia nggak suka buku-buku yang berat-berat, 10 lead gitu-gitu misalnya. Ya, pokoknya dari data-data yang dibutuhkan ini menjadi persona, itu kita collect, dan akhirnya nanti kita membuat customer journey atau user journey. Itu adalah gimana sih kita tuh bisa melihat yang customer rasakan ketika dia melakukan ini, melakukan interaksi atau melakukan pembelian buku. Misalnya ini kan kalau di user journey itu kita ada ini nih, ada feels. Feels tuh kayak dia seneng, dia nggak suka, bingung atau apa. Nah, di situ makanya ada experience, ada customer expectation. Nah, disitulah kita dari UX researcher itu melakukan namanya insight yang akan jadi outputnya itu adalah opportunity. Pengembangan apa sih yang misalnya kita bisa lakukan kepada user-user kita nih, misalnya Nina, dia pengen yang buku-buku yang kalau dibaca cepat, nggak berat-berat, nggak usah mikir. Nah, otomatis kita bikin kategorisasi fitur buku di Gramedia Tools-nya itu yang membahas kayak, oh, aku nggak perlu baca semua buku nih, kan kadang ada kategori itu yang filternya itu nggak bagus. Buku mengkategorikan buku horor kah, buku 10 lead kah, atau buku romantis kah. Maka dari situlah ada fitur-fitur baru yang ditemukan berdasarkan pain point dari Nerdinina ini. Itulah fungsi dari customer journey dan mapping. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin materiku sekian sih. Mungkin ini Q&A, mungkin ada yang mau ditanyain, atau gimana, mau ada masukan, apapun, kita bisa discuss. Oke. Gitu, Mas Hendro. Siap. Oh ya, sebelumnya maaf ya, muka aku nggak kelihatan, soalnya laptopku mati tiba-tiba. Oke, Halo. mungkin teman-teman ada yang mau sharing boleh ya? Nanti ada yang mau sharing tentang pengalaman yang pernah dirasakan, atau mau tanya juga boleh. Nanti kalau memang aku nggak bisa untuk menjembatani, nanti ada Mbak Rara yang juga bisa menjembatani karena dia yang online terus. Oh ya, tadi juga Rara mau sharing juga, Per. Ya kan kebetulan Mbak Rara ini pernah kerja di bagian marketing juga ya, di marketing research gitu. Mungkin Rara bisa sharing juga ya, nanti
bisa compare dengan Pere nanti gimana-gimananya. Ayo silahkan Rara. Halo, suaraku masuk nggak ya? Aku stop share aja ya. Masuk ya. Oke, sorry ya ini pakai HP juga jadi nggak bisa ngasih wajah. Nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau misalnya aku cuma mau share dikit aja sih, bener banget dari dan aku setuju banget. Mungkin kalau teman-teman yang belum familiar sama marketing tapi mungkin Mas Pere bedanya ranahnya lebih ke digital kali ya Mas ya. Kalau aku kan lebih ke apa sih umum gitu loh. Jadi dulu cerita dikit ya kalau misalnya beberapa mungkin ada yang belum tahu. Jadi dulu aku sempat kerja di market research itu, dan ya aku direkrut sebagai anak psikologi gitu loh, dengan harapan memahami gimana sih consumer behavior nya ya konsumen gitu kan, terus kayak decision making mereka, terus ya consumer journey tadi gitu, dan segala hal tentang konsumen. Nah, yang mau aku sharingin di sini adalah kalau di UGM ya Mas Pere, aku lihat sekarang itu udah mulai bukan didorong sih, belum didorong, tapi udah mulai dibuka gitu loh kalau mau meneliti soal consumer psychology atau psikologi ekonomi. Kan dulu zamanku tuh bahkan kayaknya belum ada gitu loh, kayak mata kuliah yang berhubungan dengan konsumen dan segalanya. Nah, Setuju kalau banget. sekarang itu udah didorong, dan kemarin, jadi kebetulan kan aku mulai kuliah lanjut kan sekolah tahun ini, dan aku juga agak ya akhirnya senang sih karena UGM membuka bahwa psikologi ekonomi dan consumer psychology itu boleh banget kalian teliti meskipun mereka belum menyediakan resource yang besar kayak misal mata kuliah yang lebih mendalam atau misalnya jurusannya kayak gitu-gitu. Nah, mungkin itu sih, ini tuh menurut aku ladang yang besar juga, karena sebagai seorang psikologi kan kita juga harus marketing diri sendiri kan, dan kadang nggak disadari padahal kita tuh punya ilmunya gitu loh, gimana sih caranya orang, atau apa sih alasan orang untuk beli ini, atau misalnya dari bangun tidur itu kan handphone yang kita pegang aja itu kan ada reasoningnya gitu loh, kita milih handphone itu, kemudian habis misalnya buka handphone kita ke kamar mandi, kita ngambil sikat gigi, semua hal yang kita pegang itu kan semua ada alasannya gitu loh, dan itu kita pelajari gitu sih kalau menurut aku. Jadi kalau di sekarang sih tadi saya mau aku update, jadi kayak kalau di UGM sekarang, kalau di UGM ya, aku orang tua di tempat lain itu udah diberi dan udah banyak kok yang pada ngambil skripsi soal consumer behavior, terus decision making dan segala hal. Bahkan terakhir itu ada penelitian yang lagi skripsi kalau nggak salah soal ini Mas Pere, jadi sales frontliner itu juga berpengaruh sama keputusan kita untuk membeli. Gitu. Jadi kalau misalnya kita datang ke toko handphone, terus salesnya sebetulnya kalau frontliner ya tuh ngeselin, dan itu tuh lagi diteliti, ada beberapa paradigma. Terkait servisnya berarti ya? Iya, Pelayanan dari servisnya. Jadi kayak excellent. iya, bagaimana dia nyambut kita, dan sebenarnya kan frontliner bisa banget mengubah keputusan kita kan. Betul. Itu apalagi Apalagi customer orangnya facing itu. ragu-ragu. Ya, itu Customer lagi facing itu ada penelitiannya juga. Itu ada juga penelitiannya. Jadi dan yang mungkin kalau aku lihat nih pesertanya kan kebanyakan angkatannya Mas Vera, angkatannya bawah. Mungkin kita juga perlu upgrade ilmu ini sih, meskipun mungkin dulu kita pas kuliah nggak dapat. Gitu aja sih. Oke, Iya sih, kalau menurutku tuh aku sendiri selalu di bidang yang di kuliah tuh ilmunya nggak dapet. Jadi kayak ya bukan nggak dapet ya, dalam arti nggak bisa langsung diaplikasikan secara langsung, secara real. Tapi kita mempelajari dulu, mix and match, kira-kira touch up point-nya tuh di mana sih ilmu yang dulu pernah aku pelajarin. Ya itu pun nggak langsung semata-mata hard skill langsung masuk ke technical, itu nggak. Tapi kita tetap pelajarin hal itu lebih lanjut ya. Dan aku setuju. Kalau digital, aku sebenarnya market research juga dulu tuh di Jarum, aku ada di market research-nya juga untuk terkait produk. Tapi kalau misalnya kita produk Jarum, itu tuh kayak, ya paling touch up point-nya tuh kayak ke ini, customer, terus
segmentasinya seperti apa, per daerah seperti apa, sellingnya di mana, apakah di Horeca, di hotel, restoran, kafe, atau sekarang juga mereka mulai touch up ke digital untuk gimana sih cara jual rokok secara online dengan adanya batasan bahwa rokok itu sensitif kayak gitu. Itu cukup menarik sih. Kayak gitu. Oke, ini ada dari Mbak Ratih Ya, mau Mbak, tanya ya coba, untuk Ber, jawab, Ber. apa tuh? Tentang empathy maps. Kenapa Bro? Sorry kecil banget. Oke, jadi ada dari Ratih tanya tentang empathy maps ini. Mungkin Peri bisa merespon nih.